Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41, Impiannya Akhirnya Terwujud. Jujur, apa yang kalian lakukan itu benar menyakitkan. Bahkan 1000 kata maaf pun takkan bisa menebus rasa sakit yang aku rasakan selama ini. Setulus hati aku menyayangi kalian. Setulus hati aku memperlakukan kalian seperti keluarga sendiri. Setulus aku membaktikan diri demi mendapatkan cinta kalian. Tapi apa yang aku dapat? Apa balasan kalian? Kalian justru menghina, merendahkan, mencaci maki, mencemooh. Dan yang lebih menyakitkan, kalian menusukku dari belakang. Kalian berkonspirasi agar Mas Sandi menyelingkuhiku. Padahal kau seorang wanita, tapi sampai hati kau membuatku kehilangan segalanya. Teriak Mentari yang mencoba meluapkan segala sesak yang mencengkeram batinnya. Jervario yang baru pertama kali melihat luapan emosi sang istri pun segera menggenggam tangannya. Berharap ia bisa memberikan ketenangan pada sang istri. Apalagi saat ini Mentari sedang hamil tua. Tentu ia tidak mau istrinya tiba kontraksi dini akibat tak bisa mengontrol emosinya. Septi kian tergugum mendengar ungkapan hati Mentari. Maafkan aku, Mbak. Aku salah, aku menyesal, maafkan aku. Mentari menghela nafasnya. Kau tahu, Sep, rasanya itu sakit sekali. Ketulusanku kalian balas dengan sebuah pengkhianatan, itu benar menyakitkan. Lirih Mentari, air matanya mengalir, mengingat masa lalunya, sama saja membangkitkan memori menyakitkannya. Tapi, aku akan mencoba untuk berdamai dengan masa lalu. Mungkin saat ini aku belum bisa benar memaafkanmu. Tapi aku akan mencobanya, ujar Mentari pelan. Berdirilah, kau belum benar pulihkan, nanti perutmu kembali sakit. Tutur Mentari lembut membuat Septi makin meraung. Kini Mentari dan Jervario telah duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian Fatma datang seraya menghidangkan teh untuk tamu tuannya. Tampak seorang anak kecil mengekori sang ibu yang hendak menghidangkan teh tersebut. Membuat Mentari tersenyum lembut. Sandi yang melihat itu lantas menjelaskan siapa Fatma. Dan anak laki yang terus mengintip dari balik tirai. Mentari lantas memanggilnya dengan isyarat lambaian tangan membuat anak kecil itu mendekat. Lalu Mentari mengambil sebuah coklat yang ada di dalam tasnya dan menyerahkannya pada anak laki itu membuatnya tersenyum lebar. Baru saja Mentari ingin menyapa anak laki itu, panggilan Septi menginterupsi semuanya. Apalagi wajah Septi tampak panik. Ternyata di dalam kamar, tampak Rohani dengan dada yang sudah naik turun. Dan wajah pucat menggumamkan sesuatu. Mbak, kayaknya Mama mau ngomong sama Mbak Tari. Ujar Septi panik. Mentari pun gegas mendekat dan duduk di kursi yang ada di samping ranjang Rohani. Maafkan masa lahba nyaksa makamu. Mama gak usah banyak bicara dulu. Mama masih sakit.
Kita ke rumah sakit dulu ya biar mama sehat dan bisa bicara banyak sama Tari. Ujar Mentari, tapi Rohani menggeleng dengan bola mata yang terus bergetar dan sedikit melotot. Melihat hal tersebut, Mentari refleks menggenggam tangan Rohani. Masu, dah, nda, aku, mamu, hon kan, ma. Setelah mengucapkan itu, tangan Rohani seketika luruh dan jatuh begitu saja ke atas kasur. Mentari sontak terkejut dan matanya kian terbelalak saat melihat wajah Rohani telah saputih kapas. Kelopak matanya memang tidak tertutup, tapi tanda kehidupan benar telah lenyap. Membuat Sandi, Septi, dan Septian yang baru saja pulang menjerit dan meraung. Mentari pun ikut meneteskan air matanya. Jervario yang selalu setia mendampingi Mentari meremas pelan pundaknya. Untuk menyalurkan ketenangan, Tari sudah memaafkan, Mama. Pergilah yang tenang, Ma. Semoga amal ibadah Mama diterima di sisi Allah. Batin Mentari. Prosesi pemakaman baru saja usai. Satu persatu para pelayat pun mulai berpamitan. Setelah sebelumnya mengucapkan untayan kalimat duka cita pada Sandi dan keluarga. Tampak Septi masih tergugu di atas pusara sang ibu. Septi tahu, kepergian sang ibu ada andil dirinya juga. Ibunya terlalu shock mendengar kabar tentang keguguran dan kanker serviks yang Septi alami. Sehingga rahimnya harus diangkat. Impian ibunya untuk memiliki seorang cucu benar pupus. Meskipun Rohani masih memiliki Septian, tapi tak mungkin juga ia menyuruh anak lakinya itu menikah dini. Rohani hanya sempat berharap, semoga kehidupan Septian jauh lebih baik ke depannya. Tidak meniru sifat buruk yang ia turunkan pada anak pertama dan keduanya. Ia juga berharap Septian sehat dan tak memiliki masalah dengan organ reproduksinya. Sehingga ia bisa memiliki keturunan kelak. Sebab berharap pada Sandi dan Septi sudah tidak mungkin lagi. Septi sangat mengetahui, sepanjang mengalami sakit stroke, ibunya terus-menerus menyesali perbuatannya. Kehidupan kedua anaknya hancur berantakan karena ulah dirinya. Seandainya ia bisa menjadi ibu yang lebih bijak dan mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya, mungkin segala kerumitan hidup ini takkan terjadi. Dan ia yakin, kehidupan anak-anaknya pasti akan bahagia. Meskipun tanpa kehadiran buah hati di antara mereka. Tapi kini semua telah terjadi. Waktu tak mungkin diputar kembali ke masa lalu. Yang mereka bisa saat ini hanyalah memperbaiki diri. Septi dan Sandi berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sebelum pulang ke rumah, Septi dan Sandi terlebih dahulu mengundang Mentari dan Jervario untuk mampir ke rumah mereka. Tapi Jervario menolak sebab ia tahu Mentari sudah cukup kelelahan, dan ia membutuhkan waktu untuk istirahat. Setelah mengucapkan kalimat turut berbela-sungkawa, Jervario dan Mentari pun segera pamit langsung dari daerah pemakaman menuju rumah. Sayang, kamu kenapa? Tempat duduknya nggak nyaman atau ada yang sakit?
Tanya Jervario khawatir saat melihat Mentari tampak duduk dengan tidak tenang di kursinya. Itu, Bang. Sebenarnya sejak subuh tadi pinggang Riri rasanya sakit banget. Sampai ke paha gitu, rasanya lemes banget kaki Riri. Ucap Mentari jujur membuat Jervario terkejut. Kenapa kamu gak bilang sih, sayang? Mana di pemakaman tadi kamu lama berdiri? Omel Jervario. Bukan omelan karena kesal, tapi lebih ke perasaan khawatir. Lalu Jervario pun mencari tempat untuk sedikit menepi, membuat Mentari mengerutkan keningnya. Kok berhenti, Bang? Tanya Mentari heran, tapi Jervario tak mengindahkan. Ia justru langsung mengambil minyak kayu putih dan meminta Mentari duduk membelakanginya. Kemudian Jervario menumpahkan beberapa tetes minyak kayu putih di tangannya dan mulai membalurkannya di pinggang Mentari dengan sedikit gerakan memijit. Setelahnya di area betis dan paha bawah. Gimana sekarang? Agak mendingan Sita, tapi aduh, kenapa, sayang, makin sakit? Tanya Jervario dan Mentari mengangguk. Mungkin kamu udah mau lahiran, sayang. Tukas Jervario mulai panik. Tapi kan masih kurang lebih 4 minggu lagi, Bang HPL-nya. Tanya Mentari gusar. Melahirkan itu, nggak selalu sesuai HPL, sayang. Bisa juga lebih cepat atau lebih lambat dari waktu perkiraan. Kita ke rumah sakit sekarang, oke? Seru Jervario yang langsung melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit tempat mereka biasa melakukan pemeriksaan kehamilan. Beruntung mereka telah mempersiapkan segalanya jauh hari. Mereka tak perlu khawatir tentang pakaian bayi. Sebab tas berisi perlengkapan bayi sekaligus kebutuhan ibu selepas melahirkan. Telah sejak 2 minggu yang lalu tersedia di mobil itu. Lebih tepatnya ada di kursi belakang jadi mereka bisa langsung ke rumah sakit. Tanpa memikirkan apalagi. Di antara kesakitannya, Mentari menyempatkan menghubungi Jeanara dan memintanya menghubungi sang ibu mertua. Setelah selesai, Mentari pun gegas menutup panggilan. Yang bersamaan dengan tibanya mereka di Rumah Sakit Cinta Medica. Namun, baru saja Jervario hendak memapah Mentari turun dari dalam mobil. Tiba saja cairan berwarna sedikit keruh dan hangat mengalir dari sela paha Mentari. Membuat Mentari yang memang baru pertama kali mengalami hal tersebut seketika panik. Beruntung Jervario selalu sigap. Karena ini pengalaman keduanya memiliki seorang anak, Jervario tidak begitu panik. Meskipun ada rasa gugup, tapi ia tetap berusaha untuk tenang. Ia tidak boleh merasa gugup apalagi linglung. Sebab hal itu justru akan membuat Mentari kian panik. Tak lama kemudian, rombongan perawat dan dokter koas datang. Membantu membawa Mentari dengan berangkar untuk dibawa ke ruang pemeriksaan. Setelah memastikan Mentari memang akan segera melahirkan. Mereka pun segera membawa Mentari ke ruang persalinan. Bang, sakit banget. Aduh.
Ringis Mentari saat rasa nyeri itu kian menyebar hingga ke sekeliling perut dan pinggangnya. Pembukaan 8, tak butuh waktu lama lagi bayi akan segera dilahirkan. Membuat rasa sakit itu kian berdenyut membuat nafas Mentari terengah-engah. Tangannya yang digenggam Jervario mengepal erat. "Kamu yang sabar, ya sayang, sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan melihat our baby twins. Sebentar lagi, kamu akan menjadi seorang ibu sesungguhnya. Sebentar lagi, impianmu akan terwujud. Memiliki bayi kecil yang lahir dari rahimmu sendiri, buah cinta kita." Tukas Jervario lembut sambil menatap lekat netra Mentari, menyalurkan kekuatan dan keyakinan serta semangat diri. Mentari tersenyum di antara lirihan kesakitannya. Ditariknya nafas dalam dan menghembuskannya hingga berkali-kali. "Kamu benar, Bang. Sebentar lagi, aku akan menjadi seorang ibu sebenarnya. Aku akan menikmati setiap rasa sakit ini." Rasa sakit sebagai bukti perjuanganku yang tidaklah mudah. Rasa sakit ini belum apa dari penantian panjangku. "Bang, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Aku sangat mencintaimu." Ucap Mentari dengan dada naik turun dan nafas terengah. Tak lama kemudian, pembukaan telah sempurna. Dokter yang bertugas membantu persalinan pun telah bersiap untuk membantu proses persalinan buah cinta Jervario dan Mentari. Kepala dan punggungnya agak diangkat sedikit ya, Bu. Dan pusatkan perhatian Ibu kemari. Matanya harus selalu terbuka, nggak boleh ditutup. Tarik nafas dalam, lalu hembusan melalui mulut. Ibu harus fokus pada satu titik ya, Bu. Tukas dokter tersebut sambil menekuk kedua kaki Mentari untuk membuka jalan lahir. "Kalau saya beri aba, segera ikutin ya, Bu. Ini kepala dedeknya udah kelihatan." Sambung sang dokter. Tarik nafas dalam, hembuskan dan mengejan. "Ya, terus dorong, Bu, sebentar lagi. Ya, alhamdulillah." Terdengar tangis melengking dari bayi berjenis kelamin laki yang baru saja Mentari lahirkan. Rasa haru menyeruak, mata Mentari sampai dipenuhi kaca bening yang siap pecah kapan saja. Tiba Mentari kembali merasakan nyeri di sekeliling pinggang dan perutnya kembali. Sama seperti saat ingin melahirkan anak pertamanya tadi. Mengikuti instruksi. Akhirnya pada hitungan ketiga, bayi berjenis kelamin perempuan pun berhasil Mentari lahirkan. Bola bening yang sejak tadi berkumpul di bola mata Mentari akhirnya pecah. Rasa haru, bahagia, bangga memenuhi rongga dada sepasang insan manusia itu. Jervario lantas mendekap tubuh Mentari yang bergetar karena tangis bahagianya. "Bang," lirih Mentari dengan berlinang air mata. Ia benar merasa bahagia sekarang. Ia tak menyangka, akhirnya ia benar menjadi seorang ibu.
Ia tak menyangka, akhirnya ia bisa melahirkan bayinya sendiri dari rahimnya sendiri. Ia tak menyangka, impian dan harapannya yang sempat kandas kini justru terwujud. Bertahun-tahun ia menantikan kehadiran sang buah hati. Akhirnya perjuangannya benar-benar terwujud. Ia masih tak menyangka, ia berhasil melahirkan. Tapi rasa sakit yang masih ia rasakan pun tangis melengking dari bayi mungilnya menjadi bukti. Semua bukanlah mimpi, semua nyata, impiannya akhirnya terwujud. Ia akhirnya bisa merasakan menjadi seorang ibu yang sebenarnya. Puji dan syukur tak henti Mentari gumamkan dalam hati. Atas anugerah tak terhingga yang telah Allah limpahkan padanya dan keluarga kecilnya. Sayang, kamu berhasil sayang, kamu hebat. Akhirnya kamu telah jadi seorang ibu seutuhnya. Akhirnya kesabaran dan penantianmu berbuah manis. Terima kasih sayang, abang benar-benar mencintaimu. Ujarnya sambil menciumi seluruh permukaan wajah Mentari. Salah satu ruang perawatan khusus pasien VVIP yang dihuni Mentari kini tampak ramai. Dikunjungi para tamu yang ingin menjenguk Mentari, maupun melihat bayi mungil yang baru kemarin Mentari lahirkan. Sepasang bayi mungil berjenis laki dan perempuan itu tampak begitu menggemaskan. Wajah keduanya merupakan perpaduan antara wajah Mentari dan Gervario, meskipun wajah Gervario lah yang lebih dominan. Tapi tetap tak mengurangi kadar ketampanan dan kecantikan kedua bayi mungil itu. Membuat siapapun yang melihatnya seketika jatuh hati. Para tamu datang silih berganti. Dan kini giliran perwakilan karyawan dari MTR Furniture yang datang. Termasuk Sandi. Awalnya Sandi tidaklah diajak, tapi setelah memohon dan memelas, Sandi seakan mengabaikan harga dirinya. Akhirnya perwakilan MTR Furniture pun mengizinkannya turut serta pergi ke rumah sakit. Dengan mata berkaca-kaca, Sandi memandang kedua bayi mungil yang diletakkan di dalam boks khusus bayi. Karena berat badan keduanya normal, kedua bayi kembar itu pun tidak perlu dimasukkan ke dalam inkubator. Tangan Sandi bergetar, ingin rasanya ia menggendong bayi mungil tersebut. Tapi, ia malu, ia takut, dan ia tidak berani meminta izin menggendong kedua bayi mungil tersebut. Batinnya bergejolak dan nelangsa, membayangkan ia takkan mungkin memiliki kesempatan untuk memiliki bayi mungil. Seperti bayi mantan istrinya itu. Pak Sandi pingin gendong dedek bayinya? Tanya salah satu staf wanita pada Sandi. Staf wanita itu dapat melihat keinginan besar Sandi. Yang berharap bisa menggendong bayi mungil yang kini sedang berada dalam gendongannya. Sandi mengangkat wajahnya, ia mengangguk, kemudian menggigit bibir. Apa, boleh? Tanyanya ragu, staf wanita itu pun segera menghampiri Mentari dan memberitahukan keinginan Sandi tersebut. Mentari mengalihkan pandangannya pada Sandi yang tertunduk lesu. Ia dapat melihat seberkas luka dan kesedihan dari netra mantan suaminya. Mentari dapat merasakan betapa Sandi menginginkan memiliki seorang bayi. Tapi sayang,
keinginan itu takkan mungkin terwujud. Kondisinya tidak memungkinkan baginya untuk memiliki seorang bayi yang berasal dari benihnya sendiri. Kata yang sering dilontarkan mendiang ibunya pada Mentari bagai kutukan untuk dirinya sendiri. Sandi hanya bisa meratapi takdirnya yang sampai kapanpun takkan pernah memiliki seorang anak. Darah dagingnya sendiri, Mentari tidak sejahat dan setega itu untuk membalas semua rasa sakit yang pernah ia terima. Jadi ia pun mengangguk sebagai jawaban persetujuan. Staf wanita itu pun tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Ini, Pak, silahkan digendong. Bu Mentari sudah mengizinkan. Ujar staf wanita itu membuat Sandi terperangah. Bola kaca kini telah menyelimuti matanya. Bahkan kini telah menggenang di pelupuk matanya. Diterimanya bayi kecil berjenis kelamin perempuan itu ke dalam gendongannya. Ditatapnya bayi perempuan itu dengan perasaan haru. Ia tak menyangka, Mentari masih bisa sebaik itu dengan dirinya. Mengingat segala sakit yang pernah ia torehkan pada sang mantan istri. Ia pikir, Mentari akan membalasnya dengan siksaan batin tak terperi. Termasuk tidak mengizinkannya menggendong bayinya, tapi tidak. Mentari memang bukanlah wanita yang jahat. Ia tak mau membalas dendam atas segala rasa sakitnya pada dirinya. Mentari justru tetap berbuat baik padanya. Rasa haru kian membuncah. Bola bening bak kaca itu akhirnya pecah membentuk aliran sungai di pipi Sandi. Diciumnya bayi kecil itu dengan penuh cinta. Didoakannya bayi mungil itu agar jadi anak solehah dan berbakti pada orang tua. Serta bisa menjadi anak yang baik dan membanggakan kedua orang tuanya. Beberapa staf yang melihat bagaimana Sandi tergugup pun menatapnya heran. Beberapa staf wanita yang melihat Sandi terisak justru ikut meneteskan air matanya. Entah mengapa, mereka seperti bisa merasakan kesedihan yang Sandi rasakan. Begitu pula Mentari, hatinya yang memang lembut tak urung ikut merasakan kesedihan sang mantan. Dalam hati ia berdoa, semoga mantan suaminya itu bisa menjemput bahagia. Meskipun bukan dengan dirinya. Jadi anak yang baik ya, sayang. Jadilah anak solehah, pintar, berbakti, dan membanggakan mama dan papa. Om sayang sama kalian. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Batin Sandi. Mami, pekik Asa saat melihat sang ibu pulang ke rumah. Ya, tepat 3 hari setelah hari persalinannya, Mentari pun telah diizinkan pulang ke rumah. Karena Mentari melahirkan secara normal, membuat fisiknya lebih cepat pulih. Namun tetap, ia harus menjaga kesehatannya. Agar kondisi fisiknya benar pulih seperti sedia kala. Mentari tersenyum melihat putri sulungnya berlarian ke arahnya. Asa kangen mami. Adek bayi mana? Mi, Asa mau lihat? Seru Asa Diva dengan bola mata berbinar ceria. Kita masuk dulu ya, sayang. Adik Asa, masih bobo. Tuh, lagi digendong papa sama oma. Tukas Mentari. Asa pun mengangguk penuh semangat.
Lalu ia memegang tangan Mentari untuk membantunya masuk ke dalam rumah. Mentari tersenyum lebar mendapatkan perhatian dari putri sulungnya itu. Mentari melangkahkan kakinya sedikit lebih lambat dari biasanya, sebab bagian intinya masih merasakan sakit. Mentari tak pernah tahu, sehabis melahirkan, intinya akan dijahit. Awalnya ia terkejut saat melihat benda seperti kail yang dipegang sang dokter. Ia pun lantas bertanya dan dalam sekejap matanya terbelalak saat tahu, intinya akan dijahit. Tujuannya agar ukurannya kembali seperti semula. Etelah sempat dirobek untuk mempermudah bayi keluar dari dalam sana. "Bang, emangnya mesti dijahit, kan sakit, Bang?" bisik Mentari saat itu. "Ya iyalah sayang, kalau nggak dijahit, entar nggak sempit dan menggigit kayak biasanya. Kan nggak enak, kamu tenang aja, sakitnya cuma sementara kok. Itu kan untuk kenikmatan kita bersama." Jawab Gervario santai membuat Mentari mencubit pinggang suaminya itu gemas. "Sayang, ia tidak bisa mencubit kuat karena tenaganya yang benar-benar terkuras. Cuma sementara, emang kamu udah pernah merasakan dijahit anunya?" balas Mentari mendelik masih dengan bisik-bisik. "Udah dong," jawab Gervario benar santai membuat mata Mentari melotot. "Nggak percaya?" tanyanya dengan alis terangkat ke atas. "Ya iyalah, emangnya abang pernah melahirkan sampai bisa tahu rasanya? Dijahit anu itu nggak mesti saat melahirkan aja, sayang. Tapi juga bisa pas kita sunat. Abang dulu kan sunat masih dengan metode tradisional. Mana ada sunat laser kayak sekarang. Jadi abang pun udah pernah merasa dijahit di daerah anu alias golok naga abang." Jawab Gervario membuat mata Mentari melotot. Kemudian kembali melayangkan cubitannya. Ia mengulum senyum. Ada saja jawaban suaminya itu, pikirnya. Masa jahitan pasca melahirkan disamakan dengan jahitan setelah sunat? Abang nyebelin, tapi ngangenin kan? Cek mana ada. Gervario terkekeh melihat ekspresi sebal dari sang istri. "Jahitnya udah selesai, Bu," ucap dokter yang baru saja menjahit area intinya. Membuat Mentari membelalakkan matanya, karena tidak sadar proses menjahit area intinya telah selesai. Sebab ia tidak merasakan rasa sakit itu sama sekali. Gervario tersenyum, sebenarnya ia tadi sengaja terus mengajak Mentari berbincang. Tujuannya tentu saja untuk mengalihkan perhatian istrinya, agar tidak terlalu tegang apalagi ketakutan yang justru bisa memicu kesakitan. Sebab bila kita terlalu tegang, justru proses menjahit akan lebih terasa menyakitkan. Mentari menoleh ke arah Gervario, meraih tangannya, kemudian mencium punggung tangannya. "Makasih ya Bang udah selalu ada untuk Riri," ucapnya penuh ketulusan. "Apapun akan Abang lakukan untukmu dan kebahagiaanmu, sayang. Love you." "Love you, too," balas Mentari yang mendapatkan balasan balik dari Gervario dengan sebuah kecupan di dahinya. "Fatma,
Dipanggil Sandi pada Fatma yang sedang mengajari Raffi menulis. Iya, Tuan, sahut Fatma seraya mendekat membuat Sandi mendelik. Tuan, Mas, maaf. Cicit Fatma sambil menundukkan wajahnya dengan wajah memerah. Sandi menghela nafasnya sambil menggelengkan kepala. Aku kan sudah bilang, biasakan memanggilku Mas. Apalagi sekarang kau adalah istriku walaupun masih sebatas status. Tapi aku sungguh akan kembali menikahimu setelah anak itu lahir. Aku menikahimu bukan sekedar untuk memberi anak itu status. Tapi benar berniat menjadikannya anakku. Begitu juga dirimu, aku serius ingin menjadikanmu sebagai istriku. Jadi tolong, biasakan itu. Aku tidak mau ada yang menggunjing kita. Dan menyadari kalau anak itu bukanlah anakku. Walaupun anak itu bukanlah anak haram, tapi anakmu dari suamimu terdahulu. Tapi tidak ada yang tahu mengenai hal itu. Nanti yang ada mereka mengira, anak itu adalah anak hasil hubungan gelap kita sebelum menikah. Kau mengerti kan maksudku? Tukas Sandi dengan sorot mata teduhnya membuat Fatma mengangguk. Ya, sudah semenjak 3 bulan yang lalu Sandi menikahi Fatma. Bukan pernikahan atas dasar cinta, tapi keinginan untuk melindungi kedua buah hati Fatma. 3 bulan yang lalu, Sandi merasa curiga dengan perut Fatma yang kian membuncit. Tepatnya seminggu setelah ibunya meninggal, Sandi pun menginterogasi Fatma. Sebab ia takut menimbulkan berbagai macam spekulasi di dalam masyarakat. Apalagi mereka hanya tinggal berempat, yaitu dirinya, Septi, Fatma, dan Raffi. Sebenarnya Sandi tidak membutuhkan tenaga Fatma lagi. Sebab rohani telah tiada, tapi ia tak tega memecatnya. Sebab Fatma tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan. Jadi ia membiarkan saja Fatma di rumah itu. Sandi benar terkejut ternyata Fatma sedang hamil. Awalnya Sandi marah karena Fatma tidak jujur. Namun Fatma menceritakan kalau ia pun baru tahu belum lama ini. Sebab selama ini ia tidak mengalami tanda kehamilan sama sekali. Setelah mengetahui fakta itu, Sandi pun berniat menikahi Fatma. Tujuannya tentu untuk melindungi Fatma dan anak dalam kandungannya. Dari berbagai gunjingan yang bisa saja terjadi, namun pernikahan ini tidaklah seperti pernikahan umumnya. Tentu itu karena keadaan Fatma yang sedang hamil anak orang lain. Alhasil, meskipun mereka telah menikah, tetapi mereka tetap tidur di kamar terpisah. Namun Sandi berjanji akan memperlakukan Fatma sebagaimana seorang istri pun anaknya. Ia akan menganggap anak Fatma seperti anaknya sendiri. Dan ia akan menikahi Fatma kembali setelah ia melahirkan. Maaf. Cicit Fatma pelan membuat Sandi menghela nafasnya. Sudahlah, ini, ambillah. Jangan diam saja kalau susumu habis. Aku ingin anak itu tumbuh sehat tanpa satu kurang apapun. Jadi jangan sungkan untuk meminta, begitu juga susu Raffi. Raffi masih dalam masa pertumbuhan. Ia harus makan makanan yang bergizi dan minum susu agar ia tumbuh dengan sehat.
Baik, Mas, terima kasih, ujar Fatma dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, majikan yang telah menjadi suaminya itu akan memperlakukan dirinya juga anaknya dengan begitu baik. Oh ya, yang berminat overkredit rumah ini akan datang sore nanti. Semoga saja mereka mau, jadi kita bisa segera mencari rumah baru. Tidak apa kan kalau rumahnya nanti lebih kecil dari ini? Tanya Sandi yang berniat overkredit rumah itu. Ia sudah tak sanggup membayar kredit rumah itu. Apalagi Septi, semenjak keguguran, Edward benar-benar membuangnya. Dan tak pernah mengiriminya uang lagi. Jadi Sandi berniat membeli rumah baru menggunakan uang hasil overkredit itu. Fatma nggak apa-apa kok Mas. Yang penting Mas nggak perlu pusing lagi memikirkan biaya kredit rumah. Jawab Fatma lembut membuat Sandi tersenyum dan mengusap pipinya. Sontak saja pipi Fatma bersemu merah mendapatkan perlakuan itu. Sandi memang tak berani melakukan lebih. Ia sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. 2 kali gagal dalam berumah membuatnya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi keberadaan Fatma dan Raffi telah menjadi obat dalam kehidupannya yang sepi. Ia akan berusaha untuk membuka diri untuk Fatma. Dan dia pun akan menganggap anak Fatma seperti anaknya sendiri. Ia menganggap kehadiran Fatma dan anak-anaknya sebagai anugerah bagi dirinya yang tidak bisa memiliki keturunan. Dia akan menjaga anak itu sebaik mungkin seperti anak kandungnya sendiri. Mami Dedek Akia sama Ayla nangis. Teriak Asa sambil berlarian menuruni anak tangga, mencari keberadaan sang ibu yang sedang menyiapkan makan siang. Sebab sebentar lagi Jervario akan pulang. Semenjak kedua buah hatinya lahir, Jervario lebih suka makan siang di rumah. Alasannya karena ia ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama keluarganya. Mentari yang mengetahui itu gegas mencuci tangan dan mengelapnya dengan lap tangan yang tergantung di dekat wastafel. Kok bisa nangis sayang? Tanya Mentari sambil menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Sebenarnya Mentari memiliki seorang babysitter untuk membantunya mengurus kedua buah hatinya. Tapi hari ini babysitternya tidak bisa datang sebab ada keluarganya yang sakit di kampung. Tadi Dedek Ayla yang duluan nangis, terus Dedek Akia bangun ikutan nangis. Aduh Asa yang memang tadi berada di kamar orang tuanya sambil menggambar. Mentari memang meminta Asa belajar di kamarnya saja. Agar bayi yang baru berusia 3 bulan itu tidak benar ditinggal sendirian. Bayi kembar yang diberi nama Akia Castello Cokroaminoto dan Ayla Castella Cokroaminoto. Ini telah tampak anteng setelah sebelumnya diberi asai yang telah dimasukkan ke dalam dot. Saat sedang sibuk atau saat duanya menangis. Mentari memang lebih memilih memberikan asai menggunakan dot. Sebab ia masih kesulitan bila harus menyusui langsung 2 orang bayi. Ternyata Ayla terbangun karena merasa lapar.
Sedangkan Akia yang tidur di box bayi sebelahnya pun ikut menangis karena terkejut. Saat keduanya sedang menyusu, terdengar suara deru mobil memasuki pekarangan rumah. Mentari tahu, itu suara mobil suaminya. Tak sampai 10 menit, muncullah Gervario di dalam kamar dengan senyum merekah. Ia pun gegas ke kamar mandi untuk mencuci tangan, muka, dan kakinya. Setelah itu, barulah ia mendekati kedua bayinya yang baru saja selesai menyusu. "Halo, sayang," sapanya pada sang istri sambil mengecup dahinya. "Halo anak papi," sapa Gervario pada anak-anaknya. Ia lebih dahulu mengecup dahi Asa, kemudian disusul mengecup dahi Akia dan Ayla bergantian. Tapi tadi Asa jagain adek lo, terus Dedek Ayla nangis, Dedek Akia ikutan nangis. Jadi Asa cepat panggil Mami. Aduh Asa. Wah, Kak Asa pinter banget udah bisa jagain adek. Puji Gervario membuat senyum Asa makin lebar. Iya dong kan dengan adik harus disayang, itu kata Mami. Bu guru juga bilang gitu. Ucap Asa bangga. Mentari lantas mengusap kepalanya dengan sayang. Kita makan dulu yuk, sayang, Bang. Ajak Mentari yang langsung diangguki oleh Gervario dan Asa. Setelah selesai makan siang, tiba terdengar suara keributan dari luar rumah Gervario dan Mentari. Keduanya pun saling menoleh, merasa bingung. Karena keributan itu terdengar jelas berasal dari depan rumahnya. Tak lama kemudian, security yang bertugas menjaga rumah itu masuk dengan tergopoh-gopoh. Anu tuan, di depan banyak wartawan. Adu security kediaman Gervario. Wartawan, untuk apa mereka ke sini? Tanya Gervario heran, pun Mentari yang ikut penasaran. Saya juga nggak tahu tuan. Mereka cuma bilang mau minta klarifikasi foto Anda yang sedang beredar. Foto suami saya? Foto apa, Bang? Tanya Mentari penasaran. Abang juga nggak tahu, Yang. Tak lama kemudian, terdengar suara dering ponsel. Baik di ponsel Mentari maupun ponsel Gervario. Halo. Jawab Gervario pada panggilan dari Dario. Lu buka link yang gue kirim. Gawat, lu ada masalah besar. Masalah apa? Lihat aja dulu, lu pasti sok. Kalau bisa Mentari jangan. Abang. Belum sempat Dario menyelesaikan kalimatnya. Mentari telah terlebih dahulu berteriak membuat Gervario pun segera menghampiri istrinya. Tolong jelaskan, apa maksudnya foto ini, dan siapa dia? Mentari menyodorkan ponselnya. Dan menunjukkan foto yang tengah viral saat ini. Bersambung.